Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Ingat tetap jaga kesehatan. Oke, baik. Pagi hari ini kita bertemu lagi daring pembelajaran TIK. Nah, hari ini Pak Guru akan memberikan materi. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar cara membuka Microsoft Office Word, ya anak-anak ya. Tentunya kalian mesti ingat ya cara membuka Microsoft Office Word. Tetapi kalau kalian lupa, bisa kalian review kembali atau kalian buka videonya yang kemarin Pak Guru berikan, video pembelajarannya. Setelah itu anak-anak tonton kembali langkah-langkah untuk membuka Microsoft Office Word, lalu untuk menutup Microsoft Office Word. Oke, nah sekarang di depannya Pak Guru ini sudah Pak Guru buka Microsoft Office Word-nya Pak Guru. Nah, sekarang kita akan coba belajar mengetik. Nah, tetapi sebelum mengetik kita akan mengenal dua menu yang umum yang harus sering kita gunakan, yaitu yang pertama font, yang kedua font size. Nah, font ini berfungsi untuk merubah jenis dari teksnya. Tampilannya seperti apa? Ya. Lalu yang kedua, font size. Font size ini tujuannya adalah untuk merubah ukuran dari teks tersebut. Sama seperti di dalam Paint. Kalian pernah mengetik kan, belajar mengetik di dalam Paint. Setelah itu di situ ada font dan font size. Nah, seperti itulah fungsinya kurang lebih. Oke? Paham ya anak-anak? Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita akan coba praktekkan. Nah, di dalam Microsoft Office Word berada di menu Home, dua menu ini ya. Nah, di toolbar Home. Nah, oke. Anak-anak pertama langkah-langkahnya itu klik Home dulu, toolbar Home. Setelah itu ya, sebelum mengetik ya, ini sebenarnya opsional aja, pilihan saja. Kalian bisa ubah duluan teksnya dan merubah ukuran teksnya duluan, atau kalian mengetik dulu baru kalian ubah teks jenis teksnya atau enggak ukuran teksnya. Nah, sekarang Pak Guru akan contohkan dulu kalian untuk merubah dulu jenis teksnya atau fontnya, lalu kalian ubah ukuran teksnya atau font size-nya. Oke, anak-anak? Nah, langkah pertama, kalian ubah dulu fontnya. Ya, untuk merubah fontnya hampir sama kayak di Paint. Kalian klik dulu anak panah yang di bagian bawah ini ya. Oke, sorry, di samping kanan ya, di bagian font itu. Setelah itu kalian akan disuguhkan atau kalian akan ditunjukkan jenis-jenis teks atau tampilan teks yang akan bisa kita gunakan. Nah, di sini ada Gothic ya, Times New Roman, Arial dan sebagainya. Ini Pak Guru susah membacanya, saking seninya fontnya ini ya. Nah, di sini anak-anak boleh pilih sesuai keinginan kalian. Nah, tetapi untuk dalam proses pembelajaran biar Pak Guru bisa membacanya juga, setelah itu Pak Guru lihat kerapiannya, Pak Guru mau minta kalian untuk menggunakan font yang Pak Guru minta. Maksudnya Pak Guru suruh ya. Ya. Oke, anak-anak? Nah, sekarang seperti ini ya tampilannya ya. Sekarang Pak Guru akan coba memilih font Arial. Oke. Umumnya sering digunakan Arial ini ya, atau enggak Times New Roman. Nah, sekarang Pak Guru gunakan Arial. Selanjutnya yang kedua yaitu font size. Untuk font size Pak Guru pilih nomor 2 yang standar atau yang sering digunakan. Oke? Sudah diubah ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita sudah siap mengetik. Untuk mengetiknya, proses mengetiknya ya anak-anak ya, itu hampir sama dengan kita pernah mengetik di dalam di dalam Paint. Hanya saja untuk memindahkan posisinya ke bawah itu ya, itu lebih dipermudah di dalam Microsoft Office Word. Nah, kalau kita kan di dalam Paint, ketika kita ingin membuat di bagian bawah, kita enter ya, pakai enter, lalu kita ketik biar rapi teksnya dan sebagainya, kan kita harus enter lagi ya, biar ke bawah posisinya ya. Kita harus enter lagi, ketik, mau ke bawah lagi, enter lagi. Nah, tetapi kalau di dalam Microsoft Office Word kita dipermudah. Seperti apa contohnya? Let's go. Ayo kita coba. Pertama, misalnya contoh ya, Pak Guru mengetik
Hari ini, sorry, Pak Guru menggunakan caps lock, jadi huruf besar. Ini Pak Guru kecilkan kembali, jadi Pak Guru contoh ya. Hari ini adalah hari Jumat. Nah, tadi pagi saya bersama, ini contoh ceritanya yang Pak Guru punya ya. Nah, nanti anak-anak boleh kreasikan dengan cerita anak-anak sendiri, dengan aktivitasnya. Tadi pagi saya bersama dengan teman-teman guru yang lain senam bersama di lapangan basket. Wah, sangat menyenangkan. Kenapa sih saya bilang sangat menyenangkan? Karena selain menyehatkan tubuh dengan berolahraga, saya juga menghirup udara segar karena cuacanya cerah, dan terpenting lingkungannya bersih, nyaman, dan banyak bunga dan pepohonan ya. Jadi untuk anak-anak yang mau masuk SD, nah tidak ada salahnya tuh untuk bergabung di SDK Santo Antonius Ampenan, karena selain gurunya ramah, lingkungannya juga sangat bersih dan asri. Nah, ini contoh ya anak-anak ya. Ini Pak Guru tambahkan smiley untuk biar lebih mempercantik. Sorry, Pak Guru ulangi. Nah, oke anak-anak, begini contoh cerita yang Pak Guru buat. Nah, anak-anak, ini kan Pak Guru mengetik ada berapa baris ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 baris. Nah, seperti biasa kalau kita di dalam Paint, itu ketika kita ingin melanjutkan ke baris bagian bawah itu, kita harus enter, ya kan? Nah, tetapi kalau di dalam Microsoft Office Word, kita misalnya ingin mengetik. Nah, ada namanya paragraf itu ya. Nanti tapi Pak Guru akan jelaskan bertahap ya, mungkin di pertemuan ke depan ya, di depan. Jadi, misalnya gini, kalian ingin membuat suatu paragraf. Nah, paragraf itu biasanya anak-anak ya, itu ada minimal 3 baris ya, 3 baris, dan teksnya itu ya sebanyak 3 baris gitu. Nah, tetapi ketika kita ingin membuat paragraf yang kedua kan gitu, kita harus enter. Nah, tetapi untuk di paragraf ke-1 itu, untuk lanjut ke baris kedua ya, itu kita tidak perlu menggunakan enter. Kita cukup mengetik aja terus. Seperti tadi nih Pak Guru mengetik kan. Nah, tetapi Pak Guru tidak enter. Secara otomatis ketika kita sudah sampai di bagian akhir sini, teks yang kita ketik itu akan lanjut ke bagian bawah. Oke? Jadi seperti ini nih, Pak Guru ketik terus kan. Nah, Pak Guru ketik tanpa Pak Guru enter ini untuk ini. Ya. Jadi anak-anak, ketika kita mengetik di dalam Microsoft Office Word, itu kita tidak perlu enter ketika kita ingin teksnya itu
menyambung. Maksudnya itu bukan di paragraf berikutnya. Ya, mungkin agak sedikit kurang memahami mungkin anak-anak ya bahasanya Pak Guru ini ya. Coba Pak Guru lebih simpelkan. Oke, katakan ini sudah paragraf 1 ya. Ini Pak Guru ketik terus ya. Pak Guru kayaknya langsung ya di paragrafnya aja ya. Nah, jadi ini misalnya paragraf 1 ini Pak Guru ketik terus tanpa Pak Guru enter. Oke. Nah, untuk masuk ke paragraf kedua barulah Pak Guru enter ya. Baru Pak Guru enter. Enternya cukup sekali, tidak perlu banyak-banyak. Oke. Baru kita lanjut mengetik. Contoh. Nah, ya ini contoh Pak Guru ketik ya untuk paragraf kedua nih. Nah, maka dari itu yuk gabung di SDK Santo, sorry kok pakai koma sih, Antonius Ampenan. Dijamin deh nggak bakal nyesel. Maaf ya Pak Guru pakai bahasa-bahasa gaul, mungkin kalian boleh coba. Nggak bakal nyesal karena pastinya kalian sangat senang karena bisa bertemu Bapak dan Ibu Guru yang ramah dan baik hati. Setelah itu juga, setelah itu banyak fasilitas, dosa banyak. Setelah itu fasilitasnya beragam. Salah satunya, ini Pak Guru enggak Pak Guru enter ya. Lihat ini. Ini Pak Guru untuk lanjut ke barisan ke berikutnya atau barisan keempat, itu Pak Guru enggak enter. Salah satunya dalam pembelajaran, nah ini lihat nih. Nah, turun otomatis kan? Dan salah satunya dalam pembelajarannya itu menggunakan Smart TV. Nah, oke. Nah, gini anak-anak. Ini ya anak-anak. Jadi kan minimalnya 3 dalam satu paragraf itu minimalnya 3 baris, ya kan? Nah, Pak Guru membuat lebih dari 3 baris itu tidak masalah, ya. Yang penting jangan sampai kurang dari 3 baris, ya. Jadi kalau lebih dari 3 baris tidak apa-apa, tetapi jangan kurang dari 3 baris. Nah, ini Pak Guru katakan ini paragraf 1 baru paragraf kedua. Jadi ketika kita ingin mengetik misalnya di bagian paragraf 1, kita tidak perlu mengenter untuk memindahkan posisi teksnya ini ke bawah. Ya, kalau di dalam Paint kan kita harus enter dulu baru pindah ke bawah. Kalau di dalam Microsoft Office Word kita lebih dipermudah. Nah, untuk masuk ke paragraf kedua, ya, untuk masuk ke paragraf kedua, barulah kita gunakan enter untuk memisahkan, ya. Lihat ini kan, Pak Guru enter untuk memisahkan bagian yang kedua, ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini baru paragraf kedua, ini baru Pak Guru enter, makanya baru pindahnya berjarak dia. Nah, setelah itu di paragraf kedua Pak Guru ngetik lagi nih, Pak Guru ketik tanpa Pak Guru enter untuk memindahkan teks lanjutannya ke bagian bawah, ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita mengetik dalam Microsoft Office Word, pertama itu kita harus merubah dulu fontnya, lalu font size-nya, ya. Lalu kita boleh mulai mengetik. Setelah itu kita tentukan kita maunya sih buat ceritanya itu berapa paragraf sih. Nah, kayak ini Pak Guru ini kan, ini sudah 2 paragraf. Nah, setelah itu ceritanya apa? Kita mau mengetik tentang apa? Nah, baru kita mulai mengetik. Oke? Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti Pak Guru ajarkan kalian untuk merapikan teksnya. Ini kan masih agak mencong-mencong ini ya. Nah, jadi pertemuan berikutnya mungkin Pak Guru akan jelaskan kalian bagaimana cara untuk merapikan teksnya. Oke? Siap anak-anak ya? Silakan dicoba, dipraktekkan di rumahnya ya. Boleh, misalnya gini, kalau misalnya anak-anakku, mohon maaf ya, kalau misalnya anak-anak
Yang memiliki perangkat komputer atau laptop, silahkan dipraktekkan. Tetapi kalau yang tidak memiliki perangkat komputer atau laptop, tidak usah khawatir. Anak-anak cukup menonton video pembelajaran ini agar kalian tahu menu-menu, letak menu-menunya, dan nama menunya, dan fungsinya itu untuk apa. Oke? Siap? Oke, silakan dipraktekkan. Sekian dari Pak Guru, selamat pagi. Bye-bye.